Orang awak bakal mau jadi pemain bola, ngapain awak tonton dia? Oh. Besarkan kepala lagi dia. Cuma hebat kali dia gitu. Nah, halo dengan Skambal 2 TV yang hijau kali ini Iman Batak berada tepat di samping legendnya PSMS Medan. Kalau ini sah menurut aku legend PSMS Medan. Kenapa? Karena kalau kita lihat aja di Wikipedia, beliau tuh mungkin banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau berikan untuk PSMS Medan, ya kan. Jadi manggilnya apa? Aku segan. Kalau aku pribadi kayaknya manggil Opung lah ya, lebih cocok. Tapi kayaknya masih ganteng gitu. Jadi kayaknya manggil Bapak Legend aja lah ya, Pak Parlin. Halo Pak Parlin, apa kabar Pak? Oh, baru mau minum, bos, salah aku. Minum dulu Pak, silakan Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Waduh. Ini Pak, kira-kira kiat-kiat bisa hidup tetap sehat dan semangat itu apa sih Pak? Karena kalau kami orang-orang muda lihat Bapak tetap tenang aja, tetap selu aja seperti Pak Parlin ketika masih muda. Oh, itu karena kebiasaan aja. Iya, Kalau Pak. kebiasaan kita rusak, ya rusak. Dituanya rusak. Kebetulan aku waktu tua nggak rusak lagi, mudanya aku rusak. Rusaknya yang gimana sih itu Pak? Ya kurang istirahat, Oh. macam-macam lah. Iya. Mungkin gini lah Pak Parlin. Bapak mungkin sering juga di kebun bunga melihat pemain-pemain kita silih berganti tiap tahun segala macam gitu. Kalau Bapak memperhatikan apa Pak yang untuk musim ini? Yang musim ini kayaknya masyarakat Kota Medan itu antusiasnya sangat berlebih gitu untuk PSMS Medan bisa kembali lagi ke Liga 1 Pak. Enggak, kalau masalah kembali ke Liga 1 itu tak ada yang bisa membuktikan bahwa PSMS harus kembali ke Liga 1. Pertandingan kan belum main. Terjadi ya. Berarti kita mimpi, padahal nggak tidur. Iya. Nah itu, jadi jangan asal kalian tulis aja semua. Nanti masyarakat malah nggak sampaian. Apa ingin cita-citanya tidak seperti keinginan kalian kan gitu. Jadi kalau misalnya Pak Parlin sendiri sebagai legend, kira-kira yang melihat squad kali ini gimana sih Pak? Ya karena kita belum tahu squad orang. Gimana kita melihat squad sendiri berarti tadi kita merasa besar sendiri kan? Itu nggak bisa seharusnya. Nggak bisa karena pertandingan itu nanti di Liga. Ya di Liga 2 ini. Liga 2 ini, begitu Pak ya? Iya. Kalau menurut Bapak, pengalaman Bapak lah Pak, untuk ya Bapak banyak memberikan prestasi untuk PSMS Medan. Kuncinya untuk menjadi yang terbaik itu apa Pak? PSMS Medan, mungkin kan karakternya itu hampir sama lah yang berapa tahun pun yang di PSMS ini, pemain-pemain yang ada di PSMS. Apa Pak kira-kira kunci kesuksesan untuk tim itu bisa jaya lah gitu? Selain kita abaikan dulu pemain-pemain yang ada, menurut Bapak sendiri, pengalaman Bapak. Biasanya itu kerjasama adalah yang paling dominan. Kerjasama yang paling dominan. Persatuan dan kesatuan di antara manajemen dengan para pemain. Oh gitu. Itu yang Bapak alami dulu ketika begitu luar biasanya PSMS gitu Pak? Kalau dulu ya beda. Dulu kan amatiran. Sekarang Iya. kan namanya profesional. Tentu harus berbeda. Iya gitu Pak ya. Nah, Jadi semangat juga harus berbeda. semangat juga harus berbeda. Jadi kita jangan melihat seseorang dia bintang di tempat lain. Di sini belum tentu. Oh, misalnya mohon maaf, bintang yang sudah datang ini yang dilulukan Ferdinand Sinaga misalnya datang di PSM luar biasa. Nah, udah ditunjukkannya belum? Kan? Belum. Masih kita nunggu kan. Janjikan di situ. Iya. Jadi intinya memang sebagai seorang supporter tugas kita itu ya melihat saja dulu. Melihat dan baru memberi semangat. Jangan terus dipatahkan semangatnya. Atau dipaksakan seperti Bapak bilang tadi karena pertandingan belum dimulai. Belum dimulai, jangan. Kan si pemain ini tahu kapan dia akan berbuat yang terbaik buat dirinya, buat tim. Gitu dia. Kalau Bapak sendiri lah mungkin beda ya kan Pak ya. Kalau zaman Bapak dulu mungkin di era-era perserikatan kan rata-rata anak-anak putra Sumatera Utara lah dikumpulkan. Kalau sekarang ini kan udah multi. Kalau itu berarti pembaruan kalau itu. Justru Nggak bagus salah. Pak ya. Nggak salah. Jangan kita macam ayam di kandang. Nggak ada yang lain. Cuma nama ayam itu aja. Sedangkan yang lain itu kita nggak tahu kemampuannya kan. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Sebagai pelatih juga Bapak bisa terbilang sukses juga lah Pak. Kalau Bapak dulu menyemangati anak-anak didik Bapak gimana sih caranya Pak?
Tadi mungkin Bapak bicara pemain, sekarang Bapak sebagai seorang leader lah, menjadi komandan di klub, di sebuah klub. Aku kurang ajar, jujur aja. Kurang ajar gimana sih, Pak? Kurang ajar. Pokoknya aku keras. Nggak peduli aku kau pemain apa, dia harus tetap di bawah Kendali Bapak? Iya. Nggak ada, nggak boleh main-main sama saya. Kau siapa, nggak ada. Oh, rata semua Pak ya? Semua punya kemampuan yang sama, punya kesempatan yang sama, baru kita bisa. Oh, jadi nggak ada, jadi jangan sampai nanti ini anak emas ini nggak ada cinta nggak ada. Jam Bapak dulu ya? Semua itu tergantung saya, bukan Si pelatih. tergantung pemainnya. Jadi Ya, Bapak, kita suruh pun dia, kalau dia nggak mau apa? betul. Iya kan? Lebih bagus ya pemain yang mau disuruh yang kita mau pakai. disuruh. Kalau Bapak lah, kan banyak nih Pak, pernah kami lah diskusi-diskusi teman-teman gitu Pak ya, melihat kan anak muda zaman sekarang ini, Bapak melihat nggak misalnya, anak muda zaman sekarang ini mungkin dianggap di media sosialnya besar, tapi di permainan biasa-biasa saja gitu. Ya, itu salah sendiri. Itu salah sendiri justru. Iya, salah sendiri. Nggak boleh dia di media sosialnya besar, di sepak bolanya dia nggak besar. Harusnya yang lebih besar dia di sepak bola. Karena itu pekerjaan dia gitu. Karena itu pekerjaan dia. Oh gitu. Jadi kalau kita udah menyerahkan Iya Pak. sesuatu pekerjaan, makanya kita harus menekuninya. Apapun yang terjadi kita harus berdiri tetap di profesi kita itu. Oke. Jadi intinya kalau ada pun yang lain itu anggap aja sampingan, tapi seriusnya ada di Iya, sini gitu Pak. seriusnya tetap di sepak bola ini. Begitu Pak. Nah kalau mungkin masukan, mungkin orang udah tahu semua lah Pak, Bapak berada di rumah Bapak dulu ketika kecil juga di teladan, besar di teladan, melihat mungkin disitulah awalnya Bapak mungkin bergelora jadi pemain sepak bola. Apa memang benar itu jawabannya Pak, ketika Bapak berada di Jalan Pelajar kalau nggak salah dulu Pak ya? Ya, sampai sekarang masih di Iya, situ. Apa gara-gara itu Bapak mau jadi pemain bola dulu Pak? Enggak ya? Aku dulu asal ada main bola di teladan, nyimpan sepeda motornya. Aku mana pula aku mau menonton bola. Buat gitu? apa? Aku mau cari duit lah. Ngapain nonton bola? Orang awak bakal mau jadi pemain bola, ngapain nak tonton dia? Oh, berbanding terbalik ya Pak ya? Ya, ada orang yang bilang cita-cita pemain bola, kurang ajar. Dari mana dia tahu? Iya. Ini jangan nih dongan-dongan jadi dari beliau nih. Jadi udah asam garamnya udah luar biasa. Jadi katanya kok jadi pemain bola, ya udah kerjakan pekerjaanmu karena kok kan. Iya, nggak ada yang lain selain itu. Iya. Satu, jangan merasa sombong kalau kamu Iya. pintar. Jatuh kau nanti. Jangan sombong ya, karena pasti akan jatuh nih. Oke. Apalagi nih Pak, masukan-masukan nih Pak untuk anak-anak muda kita mungkin. Dari si Bapak punya tendangan pisang. Enggak, kalau itu enggak ada. Sebenarnya saya juga niru orang. Ya, kalau mereka mau meniru saya itu hak dia kan. Iya. Jadi kalau dulu siapa sih Pak yang di Bapak contoh untuk lakukan syuting ala Bapak kemarin yang, karena kan zaman sekarang kan termudahkan kami kan Pak, ada internet, mau nengok Mario Kempes misalnya tahun 78 bisa di YouTube. Kalau Bapak dulu nengok kan- ini aja, nengok Brazil itu loh. Oh Brazil, Kiri luar apa? Revelino, wih syutingnya juga keras tuh Pak ya. Iya. Itu kalau mohon maaf Pak, zaman dulu kan hanya ya sepengetahuan aku hanya ada TVRI gitu. Itu di suguh Piala Dunia di TVRI juga dulu ditayangkan. Nah, itu nonton di bioskop Piala Dunia Brazil lawan Italia. Di bioskop. Masih apa ingat bioskop Medan? Ya kau belum lahir. Iya Pak, makanya itu bayar kayak biasa juga. Bayar nonton spesial di pertandingan Brazil dengan Italia. Itu berarti pertandingan nggak langsung lah ya Pak ya? Pertandingan yang sudah difilmkan. Oh, itu dongan-dongan. Jadi jangan merasa so hebat. Beliau ini referensinya sedikit, tapi mainnya luar biasa. Terus gimana Pak? Ya itu tadi. Makanya kita jangan sombong kalau kita bisa. Gitu. Kalau Pak Tumsila kan pernah juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Tumsila tuh Pak, latihannya katanya ya mungkin lompat segala macam. Kalau Bapak melatihnya sendiri kemarin gimana Pak? Selain menonton idola Bapak, mohon maaf tadi Pak, Rivalino. Tapi kalau saya itu semua bola itu saya mainkan di rumah, saya mainkan di lapangan, saya mainkan di rumah. Semua itu saya mainkan, bola yang kecil kalau di rumah.
Oh gitu. Bola kasti itu saya maini. Jadi saya place apa nih? Placing lah ibaratnya. Ya kayak itu. Oh gitu. Mana bisa ini hari Langsung latihan tiba-tiba? nggak bisa. Jadi oke lah Pak. Kalau Bapak sendiri tim nasional favoritnya berarti Brazil ini Pak? Atau berbeda lagi? Kan pemain Enggak, itu kan nengok situasi dan kondisinya. Enggak, kita nggak bisa terfokus kepada pemain Brazil. Brazil itu kan salah satu unggulan yang sekarang juga dia nggak jadi unggulan lagi kan. Benar. Ada Spanyol, Semua, Prancis. ya, jadi itu nggak bisa. Kapan dekadenya dia, kapan dia tidak lagi menonjol. Kan? Kalau Belanda sendiri gimana menurut Bapak? Pasti kan Belanda dari segi penduduk aja sebenarnya udah bagus, dia ikut Piala Dunia aja udah bagus. Dia cuma 8-9 juta, kita 200 Iya, 250 juta. Nah, kita nggak bisa. Dia cuma 8-9 juta, belum lagi pemain basket di situ, Iya. pemain hoki di situ, Volinya lagi. semua lah di situ, berenang lagi. Tapi dia kenapa bisa? Nah, kalau menurut Bapak sendiri sebagai seorang senior juga di olahraga lah kita bilang, kenapa mereka bisa? Padahal negaranya kecil gitu. Ya karena dia punya determinasi ya, semangatnya untuk memajukan negaranya itu besar. Kita kan jujur-jujur aja, apa yang rupanya dikasih negara ini sama aku? Tanya lalu kau. Iya kan? Iya benar Pak. Paling aku diangkat dari pegawai pajak, sekarang udah pensiun. Iya. Mana ada yang lain? Kalau negara luar mungkin Bapak Wah, udah lain lagi. lain lagi ya Pak Nah, ya. Gitu. Tapi Bapak nggak nyesal ya kan Pak? Ya nggak boleh. Nggak boleh ya, Orang Pak, ya? kita hidup di Indonesia mana boleh nyesal. Mana tahu negara itu, kemarin itu Brazil mau ngambil aku kok nggak mau Enggak, gitu. kita bukan kelas itu, belum, Iya. belum sekelas itu. Sekelas itu, Pak. Hanya kita pingin sebenarnya negara itu menghargai olahragawan itu, bukan sepak bola aja. Tapi kita ini sama sekali kan enggak. Jadi kalau misalnya kita ngelantur lah ini, kalau Iya, bapak kita pejabat, berhasillah kita di Republik ini. Kalau dari olahragawan ya tai kucing, ya kan? Itu. Nah. Siap. Oh, sedikit lagi loh Pak, ini mungkin biar orang lebih mengenal juga, makin sayang juga dengan Bapak nih Pak. Kalau untuk Bapak sebagai pelatih lah, kecenderungan Bapak itu melihat polanya bagaimana yang Bapak sukai sebenarnya? Apakah, mohon maaf, total footballnya Belanda atau rancaknya mainnya Brazil atau gimana Pak? Yang Bapak filosofinya Bapak pegang ketika jadi pelatih nih Pak, yang pemain harus, ya aku mainnya kayak gini nih gitu. Selain rap yang udah menjadi Enggak, aku rap itu enggak ada dalam kamusku. Kenapa gitu Pak? Enggak ada. Aku pemain cantik, bukan rap. Karena kalau sekarang pemain rap itu kita rap 2-3 orang udah 2 kena kartu merah kita. Udah rugi tim. Udah rugi tim. Jadi bohong itu. Rap. Free kick. Jadi aku nggak pernah aku kembangkan kalau melatih kita rap, nggak ada itu. Sepak bola cantik yang Bapak Wah, memang macam mana aku bisa menguasai orang, demikian juga aku menguasai anak buahku. Oh gitu ya Pak ya. Dan memang Bapak ketika melatih itu memang langsung to the point aja. Kau seperti ini kau atau gimana Pak? Ciri khas Batak gitu atau gimana Pak? Enggak, Enggak, aku ya, kan orang Batak modern, bukan orang Batak dari kampung aku. Iya Pak. Memang aku lahir di kampung, cuman besar aku kan di Medan. Jadi kalau misalnya supaya pemain itu maulah mengikuti instruksi Bapak, apakah ada meeting lagi di sebelum pertandingan atau gimana Bapak lakukan? Ya setiap latihannya kita arahkan dia. Nah, kalau kira-kira nggak suka dia cabut, usir, coret, apalah kayaknya. Ya harus kita yang menguasai dia, bukan dia menguasai kita. Walaupun bapaknya mungkin manajer PSMS, mana boleh. Siap. Jadi intinya memang Bapak kayak Ferguson lah Pak ya, mungkin pelatih Manchester Nggak tahu ya. lantas siapa itu. Kuasa atas pokoknya pemainnya. kekuasaan itu harus ada sama aku. Mutlak gitu Pak. Ya harus. Ya kalau nggak ngapain aku pelatihnya? Ada pernah nggak gitu Pak Bapak ketika melatih ada Ya sering bertengkar lah, kalau itu nggak usah heran kau. Sering bertengkar kalau itu. Dia tadi mana-mana dia nendang bolanya, diaturnya, kan dah nggak betul lagi. Awak aja udah tahu dia, dari mulai kecil awak ada nendang bola. Iya Pak. Dia udah besarnya baru tengok nyoloman bola baru tahu dia. Diaturnya lagi gitu. Ya diaturnya kita kan nggak cocok.